Mari kita buat video YouTube. Nyalain lampu. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Jadi sebelumnya saya pernah mencoba membuat video YouTube dengan proper ya, semua dibersihin, kamar-kamar dibersihin juga, tapi hasilnya malah nggak jadi karena nggak tahu ada faktor-faktor apa ya. Persiapan terlalu matang malah bikin malas gitu. Video juga multi gitu, saya potong-potong, saya ambil dikit digabung-gabungin malah jadi malas. Jadi ini kayaknya satu roll aja deh biar lebih enak, nggak kepisah-pisah filenya. Yaudah, kita mulai channel ini. Oke, jadi perkenalan dulu ya. Perkenalan, nama saya Ciko Lazardi. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu kalau di sosial media saya nge-share bagaimana cara, belum bagaimana cara sih, nge-share diorama buatan saya. Jadi kalau mungkin teman-teman udah ada yang di sini, jadi tahulah gimana diorama itu. Mungkin gambaran sedikit aja ya, kalau diorama kalau dirunut secara arti itu juga panjang banget sih. Masih ada perdebatannya juga apakah yang saya buat ini benar-benar diorama atau tidak. Tapi ya buat gampangnya aja lah kita sebut ini diorama. Mungkin juga ada yang nyebut miniatur juga sih, oke. Jadi untuk video yang pertama ini dasarnya sih bikin YouTube ini karena banyak pertanyaan-pertanyaannya yang di sosial media, di DM juga. Bang, gimana sih cara bikinnya? Juga di Facebook juga ada yang nanya sih gimana cara bikinnya. Nah, waktu itu saya coba coba nge-share satu-satu, ini gini-gini loh caranya, sambil ngefotoin. Dan ternyata yang nanya itu nggak satu dua, ada beberapa lah. Jadi setiap ada yang tanya saya share, lama-lama capek juga. Dan ada beberapa juga yang nggak kebales. Jadinya biar gampangnya aja saya bikin video di YouTube. Nanti kalau ada yang nanya, ini bisa kesini loh, ini bisa kesini loh, ini bisa kesini. Nah, untuk video yang pertama ini saya akan coba nge-share apa aja alat sama bahan yang digunakan buat project-project diorama saya. Jadi disclaimer dulu ya teman-teman, jadi saya itu bukan profesional diorama maker ya, jadi ya masih belajar lah. Jadi di sini kita bisa share, sama-sama belajar juga gimana cara bikin diorama ini. Mungkin dari teman-teman juga ada yang berpendapat, ini gini loh bang cara bikinnya, ini gini loh bang cara bikinnya. Gak apa-apa, kita belajar bareng aja. Nanti bisa share di DM juga kalau ada yang ingin bertanya juga gimana cara bikinnya, akan saya share gimana cara bikinnya. Tapi menurut versi saya, mungkin menurut diorama maker lain versinya beda juga, dan gak salah juga. Setiap metode yang dibuat oleh diorama maker lain ataupun saya, gak ada yang salah sebenarnya. Mungkin teman-teman juga sendiri punya metode atau gimana caranya, dan gak ada yang salah juga selama hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Jadi awalnya waktu bikin diorama itu saya ngulik tuh, lihat-lihat postingan. Dulu masih belum banyak diorama maker di Indonesia seperti sekarang ya. Jadi dulu itu ngulik kebanyakan di YouTube kan. Di YouTube yang nge-share itu diorama maker dari luar negeri, dan bahan-bahannya di sini tuh nggak familiar gitu. Ada yang namanya apa kayak. Jadi cari di sini nggak ada gitu. Terus
gabunglah saya ke komunitas Dekes gitu kan ya. Komunitas Hot Wheels lebih gampangnya gitu. Dan ketemu seorang diorama maker namanya Om Arif almarhum ya. Jadi di situ saya share bagaimana dia membuat diorama, dan ternyata bahannya pun nggak banyak yang dari luar negeri. Jadi memanfaatkan barang-barang yang ada di sini aja. Jadi bisa mengolah apa yang ada di sini, nggak harus impor atau gimana. Kalaupun import itu nggak salah juga, karena hasil terakhirnya juga menentukan bagaimana teman-teman sendiri menginginkan hasil akhir yang seperti apa. Nah, kalau di YouTube saya ini, saya akan share gimana caranya memanfaatkan barang-barang yang nggak jauh-jauh carinya. Jadi di toko alat tulis pun kita juga, saya juga bisa dapat ini. Jadi nggak perlu jalan yang jauh. Itu pun kalaupun ada bahan yang nggak ada gitu, bisa cari di marketplace. Oke, nggak usah lama lagi ya. Jadi gini. Jadi Om Arif itu pernah ngomong ke saya dan masih jadi pegangan saya. Kenali bahan-bahan yang kamu gunakan. Jadi sebelum kamu melangkah, kenali bahan-bahan yang kamu gunakan. Karakteristik setiap bahan punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi gak ada salahnya kalau kita sedikit mengenal apa yang bahan yang akan kita gunakan. Pun juga alat-alatnya seperti itu. Oke, yang pertama sih, kalau untuk base, untuk dasarnya, untuk bahan utamanya, saya pakai ini. Kalau orang bilang kertas duplek, ada juga bilang karton tebel. Bentuknya kayak gini. Ini lembaran gede banget sih, sekitar berapa ya? Sekitar 60 kali 90 cm lah kalau nggak salah lah. Oh, 66 kali 76, ada catatan di sini ternyata. 66 kali 76 cm. Ini tebalnya sekitar 3 mili kalau nggak salah, 3 mm. Harganya itu untuk ukuran 66 kali 76 cm, harganya 12.000 di tempat saya. Tempat saya 12.000. Ini bisa ada beberapa varian ya, ada beberapa varian yang ketebalannya. Ada yang ini yang 3 mm, yang saya pakai biasanya 3 mm dan 2 mm pun ada yang 1 mm. Harganya juga beda-beda. Biasanya lebih tebalnya ini lebih mahal. Kalau lebih tipisnya lagi turun gitu harganya. Nah, kalau untuk yang tebal 3 mm ini saya gunakan untuk base atau dasarnya. Sebentar, saya ambil. Nah, ini base untuk dasarnya, untuk dasar dioramanya. Saya pakai kertas karton duplek 3 mm itu. Di sini pun ada penguat. Kenapa nggak pakai triplek? Bisa pakai triplek, cuman kalau pakai triplek kan belinya gede gitu ya. Jadi bawa pakai motor susah. Kalau ini pun, dan berat kan ya. Jadi kalau ini pun bawanya enteng gitu, nggak susah-susah amat. Jadi pakai ini aja. Kalau teman-teman pakai karton ini ya, karton ini paling gede untuk base biasanya saya pakai di ukuran 40 kali 30 cm. Untuk base 40 kali 30 itu maksimal. Kalau lebih dari itu saya nggak saranin ya, karena kan ya ini kertas ya, jadi pun juga harus ada penguat di dalamnya seperti ini. Ini biar nggak dekok. Apa ya dekok ya? Nggak, kalau dipegangnya nggak selut gitu. Jadi ya itu maksimalnya segitu. Kalau yang ini dulu ya, yang ini dulu untuk 3 mm ini. Selain buat base, saya gunakan juga buat untuk tembok-tembok bangunan. Jadi karena saya mainnya di skala 64, skala 1 banding 64, ukuran 3 mm ini saya rasa pas ya. Saya rasa pas untuk di skala itu. Gampangnya contohnya gini lah yang saya pakai.
ini saya pakai 3 mm, karena 3 mm pun ini yang paling tebal ya di kertas karton duplek. Dan yang 2 mm biasanya saya pakai buat ornamen-ornamen ya. Kalau butuh yang lengkung-lengkung gitu, itu butuh yang lebih tipis, karena kalau yang 3 mm ini lumayan motongnya lumayan keras, jadi agak susah kalau langsung dipotong gitu aja. Oke, bahan utama yang kedua adalah, sebentar, nih, cat aga ini adalah bilangnya dia poster color acrylic emulsion paint. Nah, kalau acrylic emulsion paint ini yang sebenarnya banyak ditanyain teman-teman ya, kalau bikin temboknya itu ngecatnya pakai apa? Lah ini, karena ini nggak pure acrylic ya, nggak pure acrylic paint, jadi dia ada emulsionnya dikit, jadi kayak cat tembok gitu. Jadi teksturnya dia dapat, dan ada sedikit nanti caranya nanti saya share biar teksturnya seperti tembok itu dapat. Ya ini sih. Kebanyakan kalau cat aga ini saya pakainya warna hitam dan putih karena untuk basic ya, untuk basicnya aja. Nah, untuk warna-warna lain saya pakai cat akrilik biasa sih. Untuk cat aga ini harganya 13.000 satu botolnya, ini murah kan. Oke, untuk warna-warna lain saya cuma pakai ini cat akrilik biasa ini. Nah, cat akrilik biasa ini harganya 25.000 satu pack, dan warnanya dapat 12 warna. Ya warna-warna basic lah ya, karena kalau kalau kita misalnya pingin warna yang spesifik, kita bisa main campur-campur dengan si acrylic emulsion tadi yang warna gedung ini bisa jadi krem, ini juga dari putih saya campur-campur juga pakai warna cat akrilik tadi, jadi nggak usah beli cat aga yang warna krem khusus gitu ya, kita pinter-pinternya aja lah ngakalin. Yang selanjutnya ada ini pure cat tembok, saya belinya yang kalau nggak salah ini 1/4 apa setengah kilo gitu lah. Kalau cat tembok ini saya juga belinya warna merah sama putih. Ini saya pakai buat bikin jalan atau aspal gitu ya, karena cat tembok ini sedikit ada tekstur kasar-kasarnya. Kalau si cat aga tadi yang acrylic emulsion ya, itu lebih halus teksturnya, jadi kalau dipakai di aspal kurang kayak ada gerinjel-gerinjelnya dikit. Itu tadi saya pakainya juga warna hitam sama putih ya, karena kalau menyocokkan, kalau ingin jalan yang dari misalnya cor-coran gitu ya, dari semen konkret gitu ya, itu dibanyakin putihnya, hitamnya lebih sedikit. Kalau ingin yang aspal dibanyakin hitamnya, putihnya lebih dikit. Oke. Bahan yang paling banyak saya pakai sih apalagi ya? Ini adalah bahan yang paling tricky yang ada. Nah, ini adalah stick es krim ya. Kebetulan udah saya potong aja. Ini stick es krim biasa yang ada di toko-toko alat tulis juga banyak sih. Kalau ini saya buat untuk misalnya kusen pintu atau aksesoris lainnya ya, yang bisa kita inspirasikan, misalnya pagar atau apapun lah ya, masih kita bisa pakai. Ini agak tricky kalau teman-teman lihat. Banyak yang teman-teman yang baru mulai bikin diorama, stick es krim ini udah langsung ditempelin gede. Lah, ini sebenarnya adalah solusi saya untuk
yang namanya kayu balsa. Jadi kayu balsa itu ada jadi untuk bahan seperti untuk untuk ini ya, bukan arsitektur, untuk bikin maket. Nah itu bentuknya enak, lembaran, gampang dipotong gitu ya. Kalau si stick es krim ini sebenarnya kayaknya agak curah ya. Kalau untuk stick es krim ini teman-teman bisa cari yang gimana ya, bentar saya fokusin. Nggak bisa ya, ya udahlah nggak usah lah. Jadi ini ya, ini teman-teman bisa cari yang warnanya putih, jadi nggak terlalu mengkilat, nggak terlalu tebal, biar gampang motongnya. Di setiap kemasan kadang ada yang bentuknya tebal, ada yang bentuknya tipis. Nah itu usahakan beli yang packnya isinya agak banyak, itu kadang lebih murah daripada beli yang packnya lebih dikit-dikit. Dan kita bisa milih yang kebutuhan yang mana yang tebal, yang mana yang tipis gitu. Jadi enaknya gitu kalau beli packnya yang banyak. Terus bahan yang lagi ada ini, kertas kokuru. Tahu kan? Ini adalah kertas gelombang gitu ya. Ini kertas gelombang. Fungsinya banyak buat kalau kita mau bikin, bisa jadi kayak pintu harmonika gitu. Pintu harmonika buat desain, buat teman-teman mau bikin ruko gitu, mau bikin bisa pintu harmonika secara vertikal gini. Kalau di posisi horizontal bisa kayak rolling door, dia bisa dipakai kayak rolling door gitu. Pun juga bisa buat motif genteng kalau di rumah-rumah. Jadinya kayak gini ya. Bentar. Ayo. Ya kayak gini. Nah, jadi kayak gini nih sebenarnya jadi kertas kokuru juga yang diwarnain pakai cat akrilik. Tadi dicampur-campur aja udah jadi gini. Terus apalagi ya? Kertas kokuru ini harganya 12.000 satu pack. Satu pack isi berapa kan? Isi berapa sih? Banyak kok, banyak isinya. Ya, tuh apalagi ya? Apalagi? Oh iya, kalau teman-teman lihat bagaimana bikin diorama itu ada ijo-ijonya gitu. Itu saya pakai ini yang namanya rumput tabur. Ini saya beli satu pack ini di marketplace. Sebenarnya pun bisa teman-teman bikin sendiri ya, jadi dari bekas gergajian kayu, bekas serutan kayu diayak di yang paling tipis, yang paling lembut. Ini jadi gini. Kalau diayak lagi yang paling tebal juga ada sih. Kayaknya yang lebih flake gede-gede gitu. Gimana sih caranya gitu? Ya flake gede-gede gini lah. Itu biasanya saya buat untuk pohon, daun-daun di pohon gitu. Nah, itu untuk rumput-rumputan hijau-hijauan gitulah ya, untuk di pohon atau kan. Dan ada rumput yang namanya static grass. Ini rumput yang teksturnya, bentuknya kayak yang berdiri kayak rumput asli gitu. Nah, kalau si static grass ini nggak bisa diaplikasikan secara langsung kayak rumput tabur ya. Rumput tabur itu bidangnya kita kasih lem gitu, kita taburin udah nempel gitu, segampang itu kalau itu. Nah kalau static grass ini kalau kita mau nempelin itu pakai alat yang namanya static grass applicator. Tunjukin aja ya, bentuknya kayak gini. Nah ini bikinan teman-teman diorama juga, saya beli dari teman. Dulu sebelum
sebelum ada teman-teman yang bikin gini, itu barang kayak ginian ini impor banget, jadi enggak, dan udah impor harganya mahal pula. Jadi sekarang udah terbantu banget kalau ada temen yang udah bikin gini, dan sangat ini ya, sangat bagus hasilnya, sangat bagus banget. Kita akan bahas nanti tentang rumput-rumputan dan static grass ini, nanti selanjutnya kita akan bahas yang apa lagi ya, dan juga lem. Yang pertama ini yang utama sih, ini yang saya juga tricky banget, gimana jelasinnya pun susah. Ini adalah kayaknya sih teman-teman bilang ini ya lem Korea, lem super glue gitu. Kalau di Jawa Timur di Surabaya kita nyebutnya dengan lem G gitu ya. Lah uniknya si lem G ini itu di setiap tempat yang jualan itu beda banget. Kadang ada yang lengket, kadang ada yang enggak. Pun sekarang saya dapetin lem G ini hanya di satu toko. Kalau toko ini udah gak jualan gitu ya, apa tutup gitu, susah dapetin dimanapun. Saya jadi berhenti produksi, nggak bisa bikin lagi gitu. Kalau di ngomong ciri-cirinya gimana ya susah jelasinnya. Saya dapat pun yang ciri-cirinya sama seperti ini, ada yang nggak lengket juga. Kalau mungkin gampangnya ya, kalau teman-teman misalnya nemuin yang sama kemasannya seperti ini gitu, ini, dan bentuknya kalau yang kebanyakan yang lengket itu yang seperti ini, bentuknya ini lebih gendut gini. Nah kalau yang kebanyakan yang nggak lengket bentuknya slim, kayak mencit, nah menggede lagi gitu, gede lagi gitu. Jadi ya coba-coba aja lah. Mungkin teman-teman nyoba di toko ini gak lengket, coba di toko lain. Kalau mungkin seperti yang pernah dapetin yang lengket itu di Mitra 10 gitu ya. Yang mereknya apa sih, lupa gue. Nanti kita saya tampilin di sini ya. Oke. Jadi itu pernah dapat yang lengket dan beli keberapa gitu udah nggak lengket, padahal itu toko gede gitu maksudnya, dan mereknya merek gede juga. Kadang itu kok berbeda juga gitu loh, nggak menjadi. Kalau untuk lem G ini nggak ada patokan gitu, susah dapat patokannya. Nah patokan saya ya di toko itu aja. Kalau toko itu udah tutup nggak jual lagi, ya udah bingung ngapain lagi juga, nggak dapetinnya di mana lagi juga nggak tahu gitu. Oke, yang lem selanjutnya ada yang saya pakai ini, kenapa ada rambut ya? Ini adalah lem Fox. Nah, lem Fox ini kayaknya secara bentuk nggak beda sama yang sasetan besar yang buat ngaci, buat pelamir tembok gitu. Tapi saya saranin teman-teman pakai yang kemasan seperti ini. Emang sih itu dapatnya lebih banyak dan harganya sama dengan ini. Tapi nggak tahu ya ini secara komposisi kayaknya sih beda. Secara pengalaman saya kayaknya sih beda. Lebih enakan ini kalau dipakai untuk si diorama ini. Oke. So what next? Itu sih yang utama. Jadi untuk bahan-bahan selanjutnya pun kadang suka ngais-ngais sih. Ada ranting pohon. Nah, ini buat pohon. Terus apa ya? Ya ngais-ngais, kita bayangin aja kalau contoh aslinya seperti apa, kita cari bahannya yang seperti apa gitu. Kayak bahkan ya saya juga ngais dari majalah-majalah ini gitu, cari gambar apalah ya dari gitu. Terus pun ini juga berguna nih, ini adalah bekas tisu tisu galon. Tisu galon ini juga lumayan penting, itu buat apa ya, kalau
ada sih banyak manfaatnya. Nanti kita ulas satu-satu dari bahan-bahan yang kita omongin ini. Apalagi ya, itu aja sih, kebanyakan itu aja. Nanti kalau untuk spesifiknya nanti kita bahas waktu mau buat yang seperti apa yang nanti kita mau ulas. Jadi mungkin teman-teman mau bikin yang bikin ini bang, kita coba ulik bareng-bareng ya. Kalau alat-alat ini yang alat-alat basicnya aja sih. Ini juga enggak alat yang bentar ya udah enggak, bukan alat-alat yang gimana banget. Di toko ATK juga banyak. Ini kuas. Ini buat ngeblok yang gede-gede. Terus ya kuas-kuasan gitu. Cutter yang penting juga. Cutter ini usahakan kalau teman-teman pakai duplek, cukup pakai yang ini aja. Kenapa enggak saya saranin pakai pencut? Karena duplek ini keras, cukup keras kalau untuk pakai pencut, karena holdnya susah kan, pencut kan kecil ya. Jadi kalau ini lebih mantap aja. Untuk saya kalau teman-teman lebih nyaman dengan cutter yang lebih kecil atau pencut yang bentuknya seperti bullpen dan ujungnya ada cutternya sih, itu sih terserah ya, bebas ya, lebih nyamannya aja. Kalau ya ini penggaris usahain penggaris besi, karena ya mainnya potong-potongan ya, main potong-potong ketemu cutter. Kalau pakai yang mika kegerus kadang itu. Nah itu kegerus, jadi kita garisnya nggak bisa lurus lagi nanti kalau mau ngegaris gitu, jadi ada ngebengkongnya karena kegerus sama cutter. Lagi ya standar alat tulis, ada gunting, pensil gitulah. Oke, itu aja untuk kali ini. Kita membahas tentang alat-alat dan bahan-bahan basic ya, alat-alat dan bahan basic yang kita gunain. Nanti di video selanjutnya kita akan ngebahas gimana bukan caranya, nggak nuturi bikin cara sih, lebih banyak ke ini trik-triknya aja lah. Nanti dari trik yang saya tahu, nanti teman-teman bisa ngembangin gimana teman-teman yang teman-teman inginkan untuk model yang sesuai dengan harapan teman-teman. Oke, gitu aja video kali ini dari saya. Saya Ciko Laswari pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.